A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Budiman, sahabat Nadam Channel yang saya cintai, kita akan meneruskan video yang kemarin sempat terjeda, yaitu tentang masalah pembacaan Iqra. Ini Iqra kedua. Kemarin sedikit pembahasan tentang gimana cara untuk membaca Iqra 1, dan sekarang Iqra 2. Kembali lagi sedikit tentang untuk melanjutkan Iqra kedua dan seterusnya, itu kuncinya adalah Iqra 1 ini harus paham betul, harus hafal betul dengan hurufnya, dengan tidak usahakan kalau bisa itu tidak untuk berpikir lagi lama untuk mengetahui tentang jenis-jenisnya huruf, karena itu merupakan kunci untuk membaca Al-Quran, yaitu ada di Iqra 1. Kalau hafal itu, paham itu, kesananya gampang. Tentang Iqra 2 ini tinggal sambungkan, cara menyambungkan ini untuk pada anak-anak atau yang diajar oleh kita, baik anak-anak atau dewasa. Ini cukup untuk memberitahukan cara atau bagaimana menyambungkan huruf-huruf tersebut. Misalkan ini ba, ta, ini harus ditekankan pembacaannya, harus pendek-pendek ya. Jadi ba, ta untuk anak-anak ya, biar membacanya ditekan seperti ada hamzah. Itu untuk belajar, karena memang usia dini itu sukar untuk membedakan antara panjang pendeknya atau menjedanya. Dan untuk diterangkan kepada anak-anak, ini cara mengajar Iqra 2 dan seterusnya, itu cukup memberitahu bahwa kalau disambungkan ini bentuknya akan beda. Jadi kita lihat bukan kerangkanya huruf tersebut, tapi titiknya gitu. Misalkan ini ba, ta, ini kan bentuknya jadi beda, ini jadi kecil, ba, ta. Jadi yang ditekankan kepada anak itu adalah bahwa kita lihat titiknya saja gitu. Kalau ini titik ba 1, ini sama dengan ini yang disambungkan ba, ta, ba, da. Jadi bacanya ini cukup ditekan-tekan, ba, ta, ba, da. Walaupun nanti sudah lancar mah ini nggak usah ditekan-tekan, ba, da, ta, ro gitu. Terus ke sini, ini misalkan ya, ini cukup diterangkan bahwa ini kita lihat titiknya. Jadi kalau nanti disambungkan bentuknya akan berubah. Jadi kita lihat saja titiknya saja. Ini titiknya titik 2, ya, ta gitu. Tuh, terus sabda. Nah, ini kan bentuknya jadi berubah. Ini jadi ujungnya dipotong. Ya, cara menyerangkannya gitu saja. Terus ini kalau ada ini jadi bentuk di tengahnya akan berubah, dan di ujungnya juga memang berubah. Ba'a di tengah juga berubah, jadi ba'da. Jadi kecil gini. Itu harus diberitahu sama anak-anak atau yang diajarkan oleh kita. Terus ke sini. Nah, ini perlu penekanan kepada anak-anak, diterangkan bahwa
kalau nanti tidak diterangkan ini akan bingung anak-anak memahami antara la dan a, karena sama-sama ini berdiri sama-sama ke atas. Jadi yang diterangkan oleh kepada anak-anak oleh kita ini, kalau la itu ada sambungannya ke depan. Sambungannya ke depan. Kalau a ini contohnya tidak ada sambungannya ke depan. Itu cara menerangkannya. Misalkan la ba da. La ba da. Ini ada sambungannya ke depan. Kalau a itu tidak ada sambungan ke depan. Contohnya ini yang gampang. La sa a la. Ini kan a tidak ada sambungannya ke depan. Nah, kalau ini cara menerangkannya bahwa kalau la disambungkan dengan a, ini unik bentuknya. Nah, jadi gini, la a, atau bentuknya jadi gini, la a. Itu sedikit untuk menerangkan pada anak-anak. Dan ini ha. Nah, baru kita ketemu dengan pembacaan yang dipanjangkan. Nah, ini kalau tadi membacanya dipendek-pendek atau ditekan-tekan, ketemu dengan yang panjang, maka kita dapat membedakan. Itu kepada anak-anak membacanya mau berapa harokat nggak usah ditekankan, ini harus 2 harokat misalkan. Itu jangan, karena itu pemula. Itu mau berapa saja, yang penting panjang saja. Misalkan ini ma ha za la ka na ro. Kita bisa menerangkan juga, ini namanya patah. Kalau misalkan menerangkan kepada orang dewasa, ini bisa diterangkan dengan tajwidnya. Ini patah a apabila ketemu dengan alif. Ini alif ya, bukan hamzah. Kalau hamzah mah itu ada harokat. Mau harokat patah, mau harokat kasroh atau domah. Kalau misal tidak ada harokat, ini namanya alif. Jadi kita harus bisa membedakan, jangan disamakan antara alif dan hamzah, itu beda. Itu cara menerangkannya. Kalau misalkan langsung dengan hukumnya, ini disebut mad asli atau juga disebut mad tabi'i. Ada yang menyebutkan mad tabi'i atau mad asli. Ini membacanya ma ha za gitu dan seterusnya. Ini disingkat sajalah supaya cepat. Insya Allah para ustadz atau kepada yang mengajar itu sudah mengetahui. Nah, ini kalau ketemu dengan panjang dan pendek, maka bacanya ba ta ta ba. Nah, tekan gitu ya. Misalkan ini ba ya na. Kalau misalkan kemarin macanya di Iqra 1 dipanjang-panjang, ini akan sulit untuk membedakan antara panjang dan pendeknya. Jadi akhirnya bayana itu salah ya. Jadi makanya Iqra 1 itu harus ada penekanan untuk jeda, untuk dipendekkan. Ba ya na, ba atau ya bana, ro ha ma. Nah, itu kalau misalkan paham untuk dewasa, ini biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang dewasa ini kalau sudah memahami mah agak perlu dibaca sampai sini, cukup saja di atas saja. Jadi langsung diloncati saja ke sini, misalkan hanya 1 baris atau 2 baris, loncat lagi misalkan. Itu boleh ya. Makanya untuk jarak 2 minggu itu biasanya, atau 1 minggu, saya pernah mengajarkan kepada yang awam betul, tidak tahu huruf hijaiyah,
itu ada yang sampaikan ke hafal gitu, bisa membaca Al-Quran jarak 1 minggu. Nah, ini penekanan untuk membedakan antara sifat huruf, misalkan sa, sya, a, ha, ha, o, kha, gha, za, do, vo. Ini kalau misalkan anak atau yang diajarkan oleh kita harus ada beda sedikit. Ya kalau misalkan kemampuannya gitu ya teruskan saja, nanti makharijul huruf bisa menyusul. Terus terangkan lagi, misalkan ini yang sulit-sulit, contohnya seperti kan ja, ha, kho, ini disambungkan di depan akan jadi gini, ya, di tengah akan jadi gini, di tungtung akan jadi gini. Itu hati saja dan kita bisa terangkan. Nah, ketemu lagi dengan ini panjang yang kedua di dalam Iqra 1 itu, kalau tidak salah ada 2 yang panjang. Ini disebut patah berdiri. Patah berdiri itu sama dengan patah menghadapi alif. Panjangnya 2 harokat. Kalau untuk belajar silahkan, asal ada beda sajalah. Misalkan a, da, ma, na, wa, ha, za, ya, itu jadi ini panjang yang kedua di dalam Iqra 2. Terus ke sini bisa kita menerangkan ini, terangkan saja. Ini kalau ada iya tapi gak ada titik, ini dianggap tidak ada. Jadi baca saja secara biasa karena ini dianggap tidak ada. Nah, ini terangkan ma, persambungan ma ini akan jadi gini kalau disambungkan, atau bisa juga biasa saja ada yang gini. Itu bisa dilewati gitu saja. Itu ebda, langsung ebda. Ini kalau misalkan lulus Iqra 2 ini akan bisa membedakan dalam bacaannya antara panjang dan pendek. Itu saja. Penekanan Iqra 2 itu harus bisa membedakan antara panjang dan pendeknya. Kalau misalkan membaca dari sini sampai ke bawah itu bisa membedakan antara panjang dan pendek, dan membaca disambungkannya lancar, ini baru lulus. Itulah tentang sepintas tentang cara mengajar Iqra 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan silahkan koreksi. Ini menurut pengalaman saya, dan guru saya mengajarkan di privat saya dalam Iqra gitu ya. Itu mah para ustadz dan para kiai itu mah lebih insya Allah lebih hebat dari saya sendiri. Saya orang awam, tapi mudah-mudahan berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya dan umum bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.